Jika Anda mahasiswa dan kemudian ditanya satu pertanyaan ini, setelah kuliah mau apa? Maka kira-kira apa jawaban Anda? Halo, saya Ronald Tagalung. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang orang rencanakan setelah mereka selesai kuliah. Ini adalah sebuah pertanyaan yang biasanya tidak disadari oleh mereka yang masih mahasiswa untuk mereka tanyakan ke dalam diri sendiri. Agar kemudian semakin memperjelas apa yang mereka lakukan saat ini dan apa yang sedang mereka perjuangkan. Banyak orang yang ketika kuliah sebatas kuliah saja, sebatas menjalani peran yang sedang mereka lakukan saat ini. Mereka tidak berpikir jauh ke depan tentang sebenarnya kuliah itu apakah strategi saya atau tujuan saya. Dan hari ini kita akan membahas tentang 4 jawaban yang diberikan orang ketika ditanya setelah kuliah mau apa. Kita akan mulai bahas dari jawaban yang pertama. Ketika ditanya setelah kuliah mau apa, jawaban pertama orang bisa jadi adalah mau sekolah lagi, mau kuliah lagi. Mungkin setelah selesai melakukan S1, dia bercita-cita untuk bisa sekolah S2, melanjutkan di program studi yang sudah dijalani atau mungkin melihat peluang-peluang yang ada di depan. Nah, buat mereka yang memilih ketika setelah selesai kuliah untuk sekolah lagi, ada plus minus yang butuh untuk kita ketahui. Agar apa? Kita kemudian bisa punya gambaran apakah sekolah lagi setelah selesai kuliah itu adalah hal yang layak untuk dilakukan atau tidak. Oke, kita akan bahas dulu dari apa positifnya. Positifnya kalau Anda setelah lulus dan kemudian lanjut kuliah adalah yang pertama, Anda bisa lebih memperdalam ilmu yang diperoleh saat S1. Misalnya, di S1 Anda belajar tentang kimia. Kemudian skripsi Anda tentang kimia analitik. Maka mungkin dengan kuliah S2, Anda bisa memperdalam untuk mempelajari apa yang sudah Anda teliti di saat Anda membuat skripsi. Sehingga kelebihannya adalah Anda punya wawasan yang lebih besar, Anda punya pengetahuan yang lebih banyak, dan di usia yang bisa dibilang masih muda, Anda punya intelektual yang lebih dibandingkan yang lainnya. Kelebihan lainnya adalah Anda akan bisa meraih gelar seorang master atau mungkin ketika Anda melanjutkan ke fase selanjutnya Anda ikut program S3 doktor, Anda bisa punya gelar seorang master ataupun seorang doktor di usia yang lebih muda ataupun cukup muda dikarenakan Anda secara intens masuk ke dunia akademik secara berturut-turut tanpa ada jeda. Nah, ini beda dengan mereka yang misalnya setelah kuliah, kemudian baru beberapa tahun kemudian, bisa 5 atau 10 tahun kemudian untuk melanjutkan kuliah, maka secara usia mereka mendapatkan gelar masternya, gelar doktornya itu di usia yang sudah cukup tua. Dan kalau Anda lakukan itu lebih awal, Anda bisa dikenal sebagai seorang master ataupun dokter yang masih sangat-sangat muda. Itu adalah sebuah hal yang menarik. Kelebihan lainnya adalah Anda akan punya relasi, network dengan teman-teman saat Anda kuliah S2, yang bisa jadi mereka adalah orang yang baru lulus juga dan kemudian lanjut kuliah, atau mereka orang yang sudah kerja dan ingin mendalami ilmu tertentu yang spesifik yang ingin mereka pelajari setelah mereka bekerja. Nah, networking ini adalah hal yang positif yang itu bisa Anda gunakan untuk beberapa hal. Misalnya, Anda bisa mendapatkan relasi untuk bisa mendapatkan informasi tentang lowongan kerja, ataupun Anda bisa mendapatkan rekanan untuk memulai sebuah bisnis atau apapun. Dan ini adalah hal yang menarik. Nah, itu adalah dari sisi positifnya. Nah, ada nggak negatifnya? Kalau setelah kuliah, kemudian Anda kuliah lagi. Yang negatifnya adalah kalau Anda belum jelas, belum clear tentang Anda itu mau jadi apa sih di masa depan, maka kuliah bisa jadi sesuatu yang akan
useless dalam artian seperti ini. Ketika kita kuliah, melanjutkan proses kuliah, kalau misalnya Anda tidak sedang dalam sebuah proses berjuang untuk menjadi seorang akademisi, maka bisa jadi kuliah Anda itu akan menjadi sebuah berkah ataupun musibah. Dalam artian seperti ini, kalau Anda S2 dan kemudian Anda kerja di bidang selain menjadi dosen, biasanya peluang itu menjadi kecil untuk Anda bisa bekerja dikarenakan kebanyakan perusahaan itu tidak memberikan standar ataupun tidak merekrut ataupun memberikan standar rekrutmen itu mereka yang S2. Kenapa? Karena mereka perusahaan tahu bahwa ketika merekrut S2 otomatis harus dibayar dengan gaji yang lebih. Padahal yang namanya perusahaan yang dibutuhkan bukan keilmuan orang itu, akan tetapi pengalaman kerja dia. So, ini bisa jadi sebuah bumerang buat Anda untuk ketika misalnya sudah telanjur S2 dan kemudian ternyata mau melamar kerja dan mengandalkan ijazah S2. Nah, biasanya ijazah S2 itu dibutuhkan buat Anda yang mau bekerja di kampus ataupun misalnya di instansi, itu bisa jadi dibutuhkan. Dan yang negatif lainnya itu adalah kalau ternyata misalnya Anda sudah keburu S2 nih, tapi kemudian Anda kerja di bidang yang ternyata itu juga tidak linear dengan apa yang Anda pelajari di S2. So, ini bisa jadi satu hal yang sebenarnya tidak ada yang sia-sia sih, tapi menjadi sesuatu yang kurang optimal. Kenapa? Karena akan jauh lebih baik sebenarnya kalau Anda misalnya S2-nya atau kerjanya itu Anda di bidang yang sama dengan ketika Anda S2. Karena akan semakin memperkuat Anda ketika bekerja. Ya, jadi seperti itu ya. Opsi yang pertama, setelah kuliah, kuliah lagi. Oke, opsi yang kedua yaitu adalah ada orang yang ketika ditanya, setelah kuliah mau apa? Setelah kuliah mau kerja. Ya, mau kerja. Siapa di sini yang setelah kuliah mau kerja? Secara umum orang ketika setelah kuliah pengen kerja. Kenapa? Ya, karena ya itulah kemudian tuntutan dari sekitar, itulah yang harus dilakukan, itulah yang biasanya orang kerjakan. Dan kuliah setelah kerja itu adalah hal yang ada positif, ada negatifnya. Positifnya apa? Anda ketika setelah kuliah dan langsung kerja, Anda kemudian bisa langsung punya income, sehingga kemudian bisa minimal itu sudah mulai pelan-pelan tidak membebani lagi keluarga, tidak membebani lagi orang tua. Anda sudah bisa lebih mandiri. Kemudian ketika Anda kuliah, lulus, dan kemudian langsung kerja apapun sebenarnya, maka Anda bisa punya pengalaman yang Anda peroleh terlebih dahulu untuk kalau misalnya di tempat Anda bekerja sekarang ataupun di tempat Anda bekerja di awal itu tidak sesuai, ya minimal Anda kemudian akan punya portofolio yang bisa Anda gunakan untuk melamar di tempat kerja yang lain. Kenapa? Karena biasanya sebuah lowongan kerja itu akan memprioritaskan mereka yang sudah punya pengalaman kerja. Karena dengan merekrut orang yang sudah punya pengalaman kerja, itu akan jauh lebih efektif dan efisien untuk sebuah perusahaan ataupun sebuah lembaga. Nah, apalagi positifnya kalau Anda setelah lulus kemudian langsung kerja. Positifnya Anda kemudian bisa lebih dewasa biasanya ya, lebih kemudian bijak karena sudah mampu untuk berpikir secara baik, khususnya ketika berada di lingkungan masyarakat. Nah, negatif ada nggak ketika misalnya orang lulus kuliah kemudian langsung kerja? Ya, biasanya negatifnya adalah kalau Anda kerja tidak sesuai dengan bidang Anda ketika kuliah, maka ada hal-hal yang kemudian menjadi tidak optimal dari yang sudah Anda lakukan selama 5 tahun kuliah. Kemudian hal negatifnya adalah kalau Anda lulus kuliah kemudian langsung kerja, yaitu Anda kemudian akan akan lebih banyak fokus untuk menghabiskan waktu di pekerjaan dan kemudian bisa jadi Anda
abai untuk melakukan pengembangan diri, misalnya untuk belajar lagi, untuk menambah skill lagi dan sebagainya. Nah, itu opsi yang kedua ketika orang ditanya setelah kuliah mau apa. Nah, sekarang opsi yang ketiga adalah setelah kuliah mau apa? Mau bisnis. Oke, nah ada orang yang mungkin setelah kuliah dia tidak terpikir untuk lanjut studi, tidak terpikir untuk kerja, tapi dia terpikir untuk berbisnis. Nah, ini ada positif, ada negatifnya juga. Nah, positifnya apa kalau Anda misalnya memilih setelah lulus kuliah kemudian berbisnis? Ya, positifnya Anda kemudian bisa punya bisnis, bisa mengembangkan bisnis yang itu kalau bisnisnya berhasil, ya, wow, Anda kemudian bisa menciptakan lapangan kerja. Anda bisa tuh misalnya mempekerjakan orang-orang yang setelah kuliah pengen langsung kerja. Anda bisa mempekerjakan mereka. Anda dengan bisnis yang Anda punya bisa kemudian punya income yang itu bisa menghidupi saat bisnisnya bagus, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga, bahkan untuk keluarga karyawan yang Anda punya, ataupun mungkin orang di sekitar. Dan positifnya kalau Anda berbisnis setelah kuliah, Anda bisa kemudian secara mandiri membangun kemandirian finansial pada diri Anda dan keluarga Anda. Dan itu adalah sebuah hal yang baik, yang positif, yang ikut membantu mensukseskan, memajukan bangsa Indonesia. Nah, tapi ini ada negatifnya enggak? Negatifnya adalah ketika Anda lulus kuliah dan kemudian berbisnis, yaitu kalau misalnya Anda bisnis dan kemudian bisnis Anda bangun tanpa ilmu. Biasanya apa? Akan ada macam-macam kendala, akan ada macam-macam challenge yang mungkin membuat akhirnya Anda mengalami rugi, Anda kemudian mengalami bangkrut, dan berbagai macam hal. Dan itu adalah resiko ketika orang berbisnis. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat apa? Yang keempat ketika orang ditanya, setelah kuliah mau apa? Pengennya santai dulu. Setelah kuliah pengen nganggur dulu. Nah, tidak jarang kita menemukan orang yang seperti ini. Nanti aja lah, ini sudah capek sekian tahun kuliah, sudah capek sekian tahun belajar, sudah capek sekian lama mengerjakan skripsi dan sebagainya, pengen rehat dulu, pengen berhenti dulu. Nah, ini juga ada positif, ada negatifnya. Positifnya apa ya? Anda mungkin bisa kemudian punya masa untuk menenangkan pikiran dulu, merecharge lagi tenaganya, sehingga kemudian Anda bisa pulih ya dari perjuangan panjang ketika kuliah. Apalagi yang skripsinya itu sempat lama dan bermasalah, tentunya butuh sebuah masa recovery. Nah, negatifnya adalah kalau Anda memilih setelah lulus kuliah untuk nganggur dulu, do nothing, tidak melakukan apa-apa, adalah akan terjebak pada satu situasi keenakan itu. Merasa nyaman, merasa enjoy, dan bisa jadi akhirnya membuat Anda semakin lama semakin malas, semakin berat untuk bergerak, and then Anda ketika misalnya setelah itu pengen kuliah, malas, membayangkan ribetnya nanti akan kuliah. Ketika misalnya diminta untuk kerja, Anda membayangkan, capek kayaknya kalau kerja. Ataupun ketika misalnya sudah melamar pekerjaan dan kemudian diterima, yang terjadi misalnya Anda harus melakukan sebuah proses adaptasi di dunia pekerjaan, dan itu tidak enak karena pembandingnya adalah dengan masa di mana Anda do nothing, tidak melakukan apa-apa, Anda biasanya akan merasa kesulitan. Atau ketika misalnya Anda dari terlalu lama menganggur dan kemudian berbisnis, maka Anda akan merasakan bahwa bisnis itu betul-betul sebuah hal yang butuh effort besar, butuh energi besar, dan butuh pengorbanan besar. Dan itu yang bikin membuat orang nggak mau berbisnis. Dan dari yang saya amati, mereka yang ketika lulus kuliah dan memilih nganggur, biasanya akan betul-betul menganggur. Biasanya akan menjadi betul-betul pengangguran dan akan sangat-sangat lama menganggur. Hingga kemudian betul-betul terpaksa untuk pilih apakah kuliah lagi, kuliah untuk kerja, ataupun untuk berbisnis. So, silakan kembali lagi, kalau Anda adalah mahasiswa, atau boleh juga yang sudah selesai mahasiswa, nah pertanyaannya adalah, mau pilih mana itu setelah kuliah?
bisa satu dari 4 hal yang sudah kita jelaskan tadi, atau mungkin Anda punya jawaban yang lain. Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, demikian video kita pada sesi kali ini. Silakan bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dan klik tombol lonceng agar video selanjutnya Anda dapat notifikasinya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.